Pemirsa, sebetulnya isu ini sempat dimunculkan oleh PSI begitu. Betul. Ya Alfat ya, dan kami pun sebenarnya sudah mengundang pihak dari PSI, namun sampai dengan dialog ini berjalan pemirsa belum ada pihak dari PSI yang bisa untuk mengikut sertakan diri untuk hadir dalam dialog kita sore hari ini. Nah, saya ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, tadi kalau kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa tampaknya akan ada kemungkinan dua matahari. Nah, ini bagaimana potensinya, Bang Kodari? Oh enggak, saya masih percaya dengan tesis di awal ya bahwa yang namanya duit tunggal itu betul-betul bisa kita wujudkan dalam konteks Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi kalau Mas Hanta punya istilah matahari kembar, saya punya istilah yang lain. Apa itu? Matahari dan bulan. Oh, okay. Saling melengkapi. Iya dong, mataharinya tetap ada, tapi tetap ada bulan yang membantu dan mendukung cahaya bulan ya, atau cahaya matahari dan bersinarnya matahari. Jadi saya tidak melihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini harus bertentangan. Kenapa demikian? Karena mereka ini pertama ya agendanya sama-sama ingin Indonesia itu menjadi negara maju. Jadi apa-apa yang ingin dilaksanakan oleh Pak Prabowo sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, apa-apa yang akan dilaksanakan Pak Jokowi sudah diamini dan akan diteruskan oleh Pak Prabowo begitu. Jadi dalam kerangka itu sebetulnya dua orang ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara agenda politik, Pak Jokowi sudah 2 kali, Pak Prabowo sekarang akan jadi presiden, dan karena itu Pak Jokowi tidak akan menjadi pesaing bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo nanti akan misalnya maju lagi tahun 2029 tetap bisa berpasangan dengan Mas Gibran. Dan Mas Gibran harus sabar dan akan sabar menunggu gilirannya untuk bisa maju katakanlah pada tahun 2034 yang akan datang. Sampai level tertentu ya, tadi kan kita udah belajar soal Barnas ini dari Malaysia, kita juga bisa belajar dari negara tetangga lainnya, yaitu dari Singapura, di mana Lee Kuan Yew menjadi bapak pembangunan, Singapura Maju. Kemudian setelah beliau lengser digantikan dengan Goh Chok Tong. Goh Chok Tong beberapa waktu menjalankan pemerintahan, memimpin pemerintahan, dan waktu itu Lee Kuan Yew menjadi menteri senior ya. Entah nanti apa terminologi yang akan kita muncul misalnya di Indonesia, misalnya katakanlah Dewan Pertimbangan Agung misalnya saya mengusulkan agar Dewan Pertimbangan Agung dihidupkan kembali begitu ya, karena gini, Dewan Penasihat Presiden sekarang menurut saya tidak cukup kuat. Jadi kita kembali menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung, bukan menteri senior tapi nanti misalnya Pak Jokowi jadi ketua DPA, artinya posisi pemerintahnya juga jelas, strukturalnya juga jelas, dan di situ bisa dirumuskan nanti peran-perannya, dan ya pada gilirannya nanti setelah Pak Prabowo dua termin sesuai dengan aturan yang ada pada hari ini bisa Mas Gibran yang melanjutkan. Dan dalam konteks Singapura itu contohnya adalah Bee Lee, di mana setelah Goh Chok Tong beberapa periode lalu kemudian Bee Lee sudah siap dan kemudian menjadi pemimpin Singapura dan bisa melanjutkan pembangunan di Singapura, dan sampai sekarang Singapura bisa menjadi negara maju. Jadi selain skenario Malaysia, saya kira kita juga bisa belajar dari skenario Singapura. Dan dalam konteks Singapura itu antara Lee Kuan Yew dan Goh Chok Tong tidak harus menjadi seteru begitu ya, seperti katakanlah misalnya Mahathir Muhammad melawan Anwar Ibrahim begitu. Jadi untuk urusan gontok-gontokan kita jangan ikut Malaysia, kita ikut Singapura saja. Lee Kuan Yew dan Goh Chok Tong melahirkan Bee Lee. Begitu proposal berikutnya dari saya. Biar yang analis Mas Hanta aja, saya jadi penggagas di sini. Baik, kita coba minta analisanya lah. Ini ada konsep baru lagi, matahari dan juga bulan yang kemudian diharapkan bisa saling melengkapi begitu. Tapi apa kemudian yang bisa membuat Prabowo Subianto ini legowo atau ya bisa membuka diri kepada Pak Joko Widodo ke depannya setelah ia menjadi presiden secara seutuhnya begitu, agar tidak kemudian selalu bergantung pada Pak Joko Widodo? Apa kemudian jaminannya Pak Mas Hanta? Ada nggak yang bisa dianalisa mengenai hal tersebut? Ya, Alfat, memang keduanya bisa potensi ya. Ibarat kalau Bang Kodari bikin tadi kemungkinan skenario bagus semua itu.
Saya membuka kemungkinan skenario yang lain. Karena kan dinamikanya begitu. Kita lihat ketika Pak SBY di periode pertama dengan JK itu kan terjadi tuh matahari kembar betulan kan, antara udah bilang Pak JK the real presiden karena Pak JK ketua umum Golkar, partainya lebih besar daripada Partai Demokrat, Partai Demokrat ya dipimpin oleh SBY periode pertama itu yang kita harus hindari. Tapi kan beda, Pak JK memang wapres pada saat itu. Kalau sekarang kan Pak Jokowi tidak. Jadi sebenarnya perspektifnya sama-sama positif. Ini tidak dalam perspektif negatif. Saya melihat kalau Pak Jokowi kuat di dalam dinamika koalisi, dia bisa menjadi penyeimbang, mengingatkan Prabowo Gibran supaya Pak Jokowi kan sebagai tokoh bangsa, dia pernah menjadi presiden, mengingatkan supaya di jalurnya. Jadi dalam makna positif seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi dalam makna positif bisa kita menganggap Pak Jokowi kan bukan mengontrol, mengimbangi supaya pemerintahan ini berjalan efektif juga. Selain Pak Jokowi punya program keberlangsungan harus dilanjutkan, menjaga pemerintahan stabil dan seterusnya. Nah, Pak Jokowi diperlukan untuk mengimbangi. Jadi tidak matahari kembar. Kalaupun kembar ya matahari, jangan matahari istilahnya. Ini dua apa ya? Kalau sepeda dua roda lah. Kalau roda semakin imbang kan. Kalau mobil dua sayap lah kalau gitu saling mengimbangi. Satu ke pemerintahan, satu lebih ke menjaga parlemen. Kalau satu sayap kan nggak bisa terbang negara, kira-kira gitu. Jadi maknanya yang matahari kembar, tapi dua kepak sayap politisi yang saling menguatkan. Mungkin saya luruskan perspektif yang digunakan Alphard dan Tisa tadi, bukan matahari kembar. Nah, berarti menyetujui adanya Dewan Pertimbangan Agung tadi kalau seandainya memang nanti Pak Jokowi jadi ketua koalisi, kalau ada itu. Kalau itu mungkin saja, kalau hanya sekedar Pak Jokowi sekedar menjadi ketua Wapres, ketua Dewan Pertimbangan Agung, itu kan posisi simbolik. Kalau itu nggak terlalu menjadi pembahasan, itu sangat mungkin gampang. Tapi problemnya kan yang kita bahas ini, apakah mungkin Pak Jokowi memimpin koalisi, barisan koalisi? Dan barisan koalisi ini kan menentukan. Ini seperti negara, kalau di tadi yang dicontohkan Mangkodari di Malaysia, dia kan negara parlementer, ya, Perdana Menteri dan seterusnya. Nah, kalau ada ketua koalisi ini, dulu ada Setgap Pak Abu Rizal Bakri yang juga powerful ya, mengimbangi Pak SBY. Nah, ini kuat posisinya. Dia seperti tanda petik semi Perdana Menteri. Sangat kuat posisinya sebagai ketua barisan koalisi ini, bahkan mengendalikan parlemen. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin hari ini Pak Jokowi diterima oleh partai, apalagi nanti ada Nasdem, ada PAN, PKB tambahan, terima karena masih presiden. Pertanyaan saya gini, ini sederhananya. Apakah setelah tidak jadi presiden lagi, Pak Jokowi diterima untuk terus jadi ketua barisan nasional atau ketua barisan koalisi ini, sementara beliau nggak ketua umum partai, bukan presiden, jangan-jangan Pak Jokowi hanya sebentar. Nah, kalau mau lanjut tadi Pak Jokowi kita bikin part 2-nya dialognya, Mas Hanta ya. Partai dia ketua umum. Terakhir, tapi Pak Jokowi mau kan, pasti mau apa enggak kira-kira, Mas Hanta? Mau atau enggak kalau menurut analisis Mas Hanta? Menurut saya Pak Jokowi bukan soal mau atau tidak. Pak Jokowi kan biasanya cek ombak ya. PSI itu kan cek ombaknya Pak Jokowi. Kalau responnya positif, Bang Kodari juga mendukung misalnya, masyarakat pada umumnya saya ambil. Tapi kalau kemudian respon publik agak ini kesannya Pak Jokowi mau melanggengkan kekuasaan, mungkin enggak tadi. Tapi menurut saya pilihannya dua. Pak Jokowi jangan tanggung. Kalau ingin mengambil peran positif, kaki politik, ambil Partai Golkar. Tapi kalau mau bagus, Mas Hanta ya. Namanya, ya udah nggak usah, tinggalkan, biarkan Prabowo Gibran memimpin pemerintahan. Pak Jokowi seperti Pak SBY jadi mantan presiden. Kita tunggu saja bagaimana tanggal mainnya, apa yang akan terrealisasi ke depannya. Terima kasih Bapak-Bapak semua, terima kasih Mas Hanta, terima kasih juga Bang Kodari sudah bergabung bersama kami.